Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah menyempatkan waktunya ya pada malam hari ini. Pada hari ini kita akan mempresentasikan tentang topik 5.4 demonstrasi kontekstual yaitu pengantar pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama akan dipresentasikan oleh Kak Mega Julian. Pak Baik. saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Eri. Kak Dinda, maaf, selanjutnya. Bagian yang pertama yaitu definisi pendidikan inklusi di berbagai negara. Definisi pendidikan inklusif di Indonesia. Pendidikan inklusif di Indonesia merupakan sistem layanan pendidikan yang menyatukan semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, dalam satu lingkungan belajar di sekolah reguler. Konsep ini menekankan pada pemberian kesempatan yang setara tanpa diskriminasi, dengan menyediakan berbagai penyesuaian lingkungan, kurikulum, dan juga metode pembelajaran agar semua siswa dapat berkembang secara optimal menurut Wijaya tahun 2019. Pendidikan inklusif juga menekankan penerimaan terhadap keberagaman kemampuan peserta didik, baik anak dengan kebutuhan khusus maupun tidak, yang belajar bersama dalam satu kelas dengan dukungan layanan khusus untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan juga adil. Selanjutnya ada definisi pendidikan inklusif di Malaysia. Pendidikan inklusif di Malaysia adalah sistem pendidikan yang mengintegrasikan murid-murid berkeperluan khas ke dalam sekolah biasa, di mana mereka belajar bersama dengan murid-murid yang lainnya. Sekolah menyediakan dukungan khusus seperti guru pendidikan khas dan penyesuaian kurikulum untuk memastikan bahwa semua murid, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat mengakses pendidikan yang setara dan juga berkualitas. Selanjutnya ada tantangan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Berdasarkan sumber Franz Lakalazar tahun 2020 dan Frento Eija tahun 2015. Tantangan utamanya itu meliputi yang pertama, kurangnya pemahaman guru mengenai konsep pendidikan inklusif. Banyak guru masih menganggap bahwa anak kebutuhan khusus seharusnya berada di sekolah luar biasa. Yang kedua, keterbatasan pelatihan dan dukungan profesional, termasuk minimnya guru pendamping khusus atau GPK dan belum adanya modul pelatihan yang memadai. Yang ketiga, sikap diskriminatif atau kurangnya penerimaan dari lingkungan sekolah, baik siswa, guru, maupun orang tua. Yang keempat, selain itu berdasarkan Zeni Hafidotun Nisr tahun 2018, faktor kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya konsisten dalam pengawasan dan implementasi teknis turut menghambat kemajuan pendidikan inklusif di Indonesia. Selanjutnya ada bagaimana pendidikan inklusif dapat memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Yang pertama, memberikan akses yang setara ke pendidikan berkualitas, sesuai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sekolah inklusif mengintegrasikan ABK dalam kelas reguler dengan adaptasi yang sesuai. Yang kedua, menyediakan kurikulum yang fleksibel, pembelajaran berdiferensiasi, dan asesmen alternatif. Yang ketiga, menghadirkan dukungan layanan khusus seperti GPK, konselor sekolah, dan modifikasi lingkungan belajar. Keempat, menghapus diskriminasi dan stigma sehingga anak ABK merasa diterima dan juga dihargai di lingkungan sosialnya. Yang terakhir, menurut Saiful Azam dari Malaysia menunjukkan bahwa dengan komitmen pemerintah, penyesuaian kurikulum serta pelatihan guru yang memadai, hak anak berkebutuhan khas dapat terpenuhi secara maksimal melalui pendidikan inklusif. Selanjutnya, ada bagaimana pendidikan inklusif dapat memenuhi hak ABK. Praktik baik pendidikan inklusif ditunjukkan misalnya oleh program pendidikan inklusif di Malaysia yang dikaji oleh Saiful Azam. Pemerintah Malaysia menerapkan program sistematis dengan pelatihan guru, pengangkatan guru pendidikan khas, serta dukungan psikososial bagi siswa. Hasilnya banyak anak berkebutuhan khas dapat menyelesaikan pendidikan dasar dengan baik di sekolah reguler. Di Indonesia,
Sebagaimana dijelaskan oleh Franz Lakalazar, praktik baik ditemukan di sekolah yang memiliki kebijakan inklusi yang jelas, melatih guru secara berkala, dan membangun budaya sekolah yang menghargai perbedaan. Salah satu contohnya adalah adanya kelas reguler yang berhasil mengintegrasikan siswa ABK melalui pendekatan individual, seperti penggunaan media visual untuk anak autis atau teknik pembelajaran multisensori untuk anak disleksia. Berikut ada daftar pustakanya, dilanjutkan oleh Khadijah untuk yang bagian kedua. Baik, pada bagian yang kedua di sini saya akan menjelaskan prinsip pendidikan inklusif yang umumnya diterima oleh komunitas pendidikan dan spesialis pendidikan inklusif dan menggali lebih dalam tentang konsep partisipasi dan interaksi dalam pendidikan inklusif. Yang selanjutnya, yang pertama di sini ada prinsip pendidikan inklusif. Menurut Pratiwi 2024, prinsip pendidikan inklusif menekankan pada penghormatan terhadap keberagaman dan akses yang setara bagi semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif dianggap sebagai pendekatan yang memfasilitasi keterlibatan aktif semua peserta didik dalam proses pembelajaran. Rohmah 2020 menekankan bahwa pendidikan inklusif harus didasarkan pada prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak asasi anak, dan penghapusan hambatan fisik maupun sikap dalam pendidikan. Gustaman 2025 juga menggarisbawahi bahwa pendidikan inklusif harus menjamin hak pendidikan yang setara tanpa memandang perbedaan fisik, mental, sosial, dan emosional. Sementara itu, Sutaria 2019 menekankan bahwa pendidikan inklusif harus berbasis pada prinsip hak anak dengan penyediaan lingkungan belajar yang ramah, adaptif, serta kebijakan yang proaktif dalam mendukung keberagaman. Yang selanjutnya yaitu konsep partisipasi dan interaksi dalam pendidikan inklusif. Partisipasi dalam pendidikan inklusif berarti keterlibatan nyata siswa berkebutuhan khusus dalam kegiatan belajar, bukan sekedar kehadiran. Interaksi yang dibangun dalam pendidikan inklusif harus bersifat sosial dan kolaboratif antar siswa. Pratiwi 2024. Wahyuni dan Elsa 2025 menjelaskan bahwa penerapan UDL mendorong partisipasi aktif semua siswa dalam proses belajar dan meningkatkan interaksi sosial yang sehat antar siswa dengan dan tanpa disabilitas, sehingga menumbuhkan toleransi menurut Rohmah 2010, menegaskan bahwa partisipasi ABK di sekolah reguler dapat menumbuhkan rasa percaya diri, sedangkan interaksi yang positif dengan teman sebayanya membentuk lingkungan belajar yang suportif dan menghancurkan stigma. Menurut Gustaman 2025, partisipasi melibatkan keterlibatan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sekolah, sementara interaksi antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat menjadi nomor utama kesuksesan pendidikan inklusif. Yang selanjutnya, di sini ada tantangan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Yang pertama yaitu keterbatasan fasilitas fisik. Menurut Gustaman 2025, masih banyak sekolah yang belum memiliki infrastruktur yang ramah disabilitas seperti jalur kursi roda, toilet khusus, alat bantu dengar, dan ruang terapi. Yang kedua ada kurangnya kompetensi guru. Guru seringkali belum memahami kebutuhan ABK dan kurang memiliki keterampilan dalam menjalankan program inklusif. Yang ketiga ada resistensi dan masyarakat. Masih ada stigma dan diskriminasi terhadap ABK dari lingkungan sekitar yang menghambat penerimaan mereka di sekolah umum. Yang keempat yaitu kesenjangan akses pendidikan. Lembaga pendidikan yang siap menyelenggarakan inklusi masih terbatas jumlahnya, terutama di luar kota besar. Yang selanjutnya itu kebijakan belum optimal. Walaupun ada regulasi seperti Permendiknas nomor 70 tahun 2009, pelaksanaannya belum merata dan belum maksimal di lapangan. Yang selanjutnya itu kurikulum dan metode yang belum fleksibel. Masih banyak sekolah yang belum mampu menerapkan kurikulum adaptif yang dapat menyelesaikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir yaitu minimnya kolaborasi antar pihak. Kurangnya kerjasama antara orang tua, antara guru, terapis, dan komunitas menjadi hambatan dalam menjalankan pendidikan inklusif secara optimal.
Yang selanjutnya yaitu bagaimana pendidikan inklusif dapat memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Yang pertama, memberikan hak belajar di sekolah reguler. Pendidikan inklusif memastikan bahwa ABK dapat belajar bersama dengan teman sebayanya di sekolah umum, bukan terpisah di sekolah khusus. Ini memenuhi hak mereka atas pendidikan setara. Yang kedua yaitu menghilangkan diskriminasi dan mendorong penerimaan sosial. Inklusi membantu menghilangkan diskriminasi serta membangun masyarakat yang menghormati perbedaan dan menerima keberagaman. Yang ketiga, menggunakan kurikulum yang fleksibel dan adaptif. Dengan pendekatan seperti Universal Design for Learning atau UDL, pendidikan inklusif memungkinkan ABK mengakses pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka. Yang keempat yaitu meningkatkan rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus. Penempatan ABK di kelas reguler memberikan mereka kepercayaan diri yang lebih tinggi dan mendorong mereka mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi interaksi sosial yang positif. Dengan belajar di kelas inklusif, ABK berkesempatan untuk berinteraksi sosial, sehingga hak mereka untuk beradaptasi dalam lingkungan sosial juga terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu bagaimana pendidikan inklusif dapat memenuhi hak ABK. Yang pertama, praktik baik pendidikan inklusif ditunjukkan, misalnya, menurut Pratiwi 2024, menyoroti praktik di sekolah alam yang menekankan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan belajar dan membangun kolaboratif kuat antara guru, siswa, dan orang tua. Lingkungan belajar berbasis alam juga memperkaya interaksi sosial ABK. Yang kedua, menurut Rohma tahun 2010 menunjukkan bahwa penempatan ABK di sekolah reguler yang disertai dengan pendampingan guru dan dukungan teman sebaya terbukti efektif menumbuhkan kepercayaan diri ABK dan membantu mereka mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, Sutaria 2019 mencatat bahwa di Politeknik Negeri Jakarta, mahasiswa ABK mengikuti IEP yang mengintegrasikan kurikulum tematik sesuai minat dan kemampuan mereka. 75% dan proses belajar diarahkan pada penguasaan keterampilan praktis sehingga hak ABK untuk pendidikan yang relevan dapat terlayani maksimal. Yang selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang saya ambil. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Farsela. Baik, untuk bagian 3 itu perkembangan awal pergerakan inklusi dan perubahan pandangan terhadap pendidikan untuk semua. Next. Adapun gerakan pendidikan inklusif di Indonesia itu mulai menguat seiring dengan adopsi prinsip dari Education for All dan ratifikasi konvensi internasional seperti Convention of the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD. Yang awalnya pendidikan di Indonesia itu cenderung bersifat segregatif, di mana ABK ditempatkan di sekolah luar biasa saja. Namun, paradigma ini mulai bergeser ke arah inklusi, di mana semua anak, tanpa diskriminasi, belajar bersama dalam satu pendidikan yang reguler. Nah, berdasarkan jurnal dari Fionita dan Nurjana tahun 2024, dalam jurnal Bintang Pendidikan Indonesia, pergeseran ini merupakan bagian dari perubahan besar dalam cara pandang pendidikan. Dari sistem yang menyesuaikan anak terhadap sekolah menjadi sekolah yang menyesuaikan diri terhadap keberagaman anak di sekolah. Nah, adapun tantangan dari implementasi pendidikan inklusif di Indonesia itu dari hasil telaah Sitanggang et al. Tahun 2025 dalam jurnal Nakula serta Fionita dan Nurjana tahun 2024, terdapat beberapa tantangan utama dalam implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan kompetensi guru. Yang kedua, fasilitas dan infrastruktur sekolah yang belum mendukung adanya pendidikan inklusif. Yang ketiga, itu stigma dan kurangnya kesadaran baik dari masyarakat maupun dari siswa reguler sendiri. Dan keempat, kurikulum yang kurang fleksibel. Nah, selanjutnya,
pendidikan inklusif itu sebagai pemenuhan hak ABK dalam pendidikan ada untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk ABK, mendapatkan hak atas pendidikan yang layak dan setara. Di antaranya, beberapa kontribusinya adalah satu, memberikan akses yang setara, di mana ABK tidak lagi harus masuk di sekolah luar biasa atau SLB, tetapi bisa juga belajar bersama teman-teman sebayanya di sekolah umum yang disesuaikan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan yang kedua itu mengembangkan potensi dan kemandirian anak berkebutuhan khusus, di mana pendidikan inklusif ini mendorong anak berkebutuhan khusus untuk berkembang secara akademik, sosial, serta emosional dalam lingkungan yang mendukung. Dan yang terakhir itu membangun lingkungan sosial yang inklusif dan toleran. Nah, di sini anak-anak belajar untuk hidup dalam keberagaman sejak dini, serta membentuk masyarakat yang inklusif di masa depan. Nah, berdasarkan, boleh next? Berdasarkan jurnal Boleh next, Kak? Berdasarkan oh, yang ini udah, yang selanjutnya lagi. Berdasarkan jurnal Fionita dan Nurjana tahun 2024 serta Sitanggang et al. 2025, terdapat beberapa pendekatan atau model pendidikan inklusif yang telah berhasil diterapkan di Indonesia dalam skala terbatas, yang dijadikan acuan untuk pengembangan pendidikan inklusif yang lebih luas. Yang pertama itu menerapkan model kolaboratif sekolah inklusif. Nah, berdasarkan jurnal Fionita dan Nurjana, sebagai bentuk perubahan paradigma pendidikan, di mana sekolah menjadi lembaga yang beradaptasi dengan kebutuhan peserta didik, bukan sebaliknya. Nah, yang kedua itu model berbasis kelas regulasi dan adaptif, yang diuraikan dalam jurnal Sitanggang itu sebagai praktik inklusi di sekolah-sekolah dasar, yang mana ABK ini tetap belajar di kelas reguler, tetapi tetap mendapatkan dukungan tambahan. Nah, adapun langkah-langkah strategis dari penerapan prinsip tersebut, yang pertama itu penguatan SDM guru, di mana itu diterapkan dalam pelatihan inklusi, manajemen kelas diferensiatif, dan pembuatan RPL. Yang kedua itu penyediaan sarana dan infrastruktur yang mendukung, di mana fasilitas ramah disabilitas, termasuk aksesibilitas fisik serta digital. Dan ketiga itu penguatan kebijakan sekolah, di mana sekolah menetapkan visi yang inklusif dalam program kerja dan budaya sekolah, serta kolaborasi multi pihak, yang artinya melibatkan dinas pendidikan, tenaga kesehatan, dan LSM dalam dukungan ABK. Adapun dari perkembangan awal gerakan inklusi, di Indonesia mengalami perkembangan positif sebagai wujud pergeseran paradigma menuju pendidikan untuk semua. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan yang lebih serius, terutama dalam kesiapan guru, sarana prasarana, dan penerimaan sosial. Untuk itu, dukungan kebijakan, pelatihan guru, keterlibatan masyarakat, serta kurikulum yang adaptif sangat diperlukan agar pendidikan inklusif benar-benar memenuhi hak-hak ABK dan menjadi pilar utama pendidikan yang berkeadilan. Dalam jurnal Fionita dan Nurjana, serta jurnal Sitanggang, menunjukkan bahwa pendidikan inklusif yang berhasil ditandai oleh kolaborasi lintas peran, fleksibilitas kurikulum, serta kesediaan sekolah untuk beradaptasi dengan kebutuhan anak. Meskipun belum ada satu model baku yang bisa diterapkan secara nasional, praktik-praktik baik yang berkembang di sekolah inklusif dapat dijadikan pijakan yang kuat untuk pengembangan model yang berkelanjutan dan kontekstual. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Eri. Ada pun daftar pustakanya berikut dari Fionita dan Sitanggang. Farsal udah? Oke. Baik, saya melanjutkan dari Kak Farsal ya, yaitu di bagian
landasan filosofi, hukum, pedagogik, dan sosial. Next. Landasan filosofis, hukum, pedagogik, dan sosial target pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif memiliki landasan yang penting dan beragam. Secara filosofis, pendidikan inklusif berakar pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini berarti pendidikan inklusif mengutamakan keadilan, persamaan hak, dan penghargaan terhadap perbedaan. Disadur dari Pertiwi, Ali, dan Pujastuti tahun 2014. Landasan hukumnya terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi, Khairuddin 2000. Dari sisi pedagogis, pendidikan inklusif menekankan cara mengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa serta kerjasama yang baik antara guru dan orang tua siswa. Secara sosial, pendidikan inklusif mengakui bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang berbagai macam perbedaan dan kebutuhan. Next. Tantangan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks yang mempengaruhi pemenuhan anak berkebutuhan khusus (BK). Tantangan-tantangan ini meliputi infrastruktur sekolah yang seringkali tidak ramah disabilitas, seperti kurangnya aksesibilitas fisik dan fasilitas yang memadai, yang menghambat partisipasi aktif ABK dalam pembelajaran. Selain itu, kurangnya pelatihan yang memadai bagi guru dalam mengajar ABK menjadi kendala serius, menyebabkan guru merasa kurang siap dan kurang percaya diri dalam menghadapi tantangan di kelas inklusi. Menurut Pertiwi, Ali, dan Pujastuti tahun 2025, stigma sosial terhadap ABK juga menjadi hambatan dengan pandangan negatif masyarakat yang menghambat integrasi ABK di lingkungan sekolah dan memicu diskriminasi. Next. Nah, pendidikan inklusif sebagai pemenuhan hak ABK dalam pendidikan. Meskipun demikian, negara ini hadir dalam hal ini pendidikan inklusi, berupaya memenuhi hak ABK melalui pemberian akses pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 UUD 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan inklusi juga menekankan pada pemerataan peluang belajar, seperti menciptakan belajar yang ramah dan mendukung, mengembangkan potensi individu, serta membangun toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman yang semuanya esensial untuk memastikan bahwa ABK dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Next. Nah, kesimpulannya, pendidikan inklusif di Indonesia memiliki landasan yang kuat dan beragam, mencakup aspek filosofis yang berakar pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, menekankan keadilan, persamaan hak, dan penghargaan terhadap perbedaan. Landasan hukumnya yaitu terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Secara pedagogis, pendidikan inklusif menekankan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa dan kolaboratif antara guru dan orang tua. Secara sosial, pendidikan inklusif mengakui keberagaman individu dalam masyarakat. Implementasinya di Indonesia menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang tidak ramah disabilitas, kurangnya pelatihan guru, dan stigma sosial terhadap ABK. Meskipun demikian, pendidikan inklusif berupaya memenuhi hak ABK dengan pemberian akses pendidikan yang berkualitas, pemerataan peluang belajar, lingkungan yang mendukung, pengembangan potensi, serta pembangunan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Selanjutnya daftar pustaka seperti ini, dan topik selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Dinda. Terima kasih Kak Eri. Untuk saya melanjutkan bagian 5, hak asasi manusia dan bagaimana hal ini terkait dengan pendidikan inklusif dan mencari bukti empiris tentang kemajuan dan peningkatan
hasil belajar peserta didik dalam konteks pendidikan inklusif. Landasannya adalah pendidikan inklusif adalah pendekatan yang menjamin semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapat akses pendidikan yang setara dalam lingkungan sekolah yang sama. Menurut Penggabean tahun 2023, pelaksanaan pendidikan inklusif di Min Sumalata atau di Madrasah Ibtidayah Nasional Negeri dengan dilakukan dengan penyesuaian strategi pembelajaran, peran aktif guru, dan dukungan lingkungan yang adaptif terhadap kebutuhan siswa. Pendidikan inklusif tidak hanya memenuhi hak anak atas pendidikan, tetapi juga mendorong terciptanya sikap saling menghargai dan lingkungan belajar yang ramah terhadap keberagaman. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk belajar dalam satu sistem pendidikan tanpa diskriminasi. Supena dan Munajat tahun 2020 menekankan bahwa pendidikan inklusif berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan yang berkualitas dan setara. Pendidikan inklusif bukan hanya mengintegrasikan ABK ke dalam kelas reguler, tetapi juga melibatkan penyesuaian dalam metode pembelajaran, materi, dan sistem penilaian. Keberhasilan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh peran aktif guru, dukungan kebijakan sekolah, serta sarana dan prasarana yang mendukung lingkungan belajar yang ramah bagi semuanya, bagi semua siswa. Selanjutnya, tantangan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia adalah yang pertama, keterbatasan pemahaman guru. Guru kurang memahami cara mengelola kelas inklusif dan memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Kedua, pengelolaan kelas yang sulit, menyesuaikan metode dan materi yang cocok untuk siswa yang beragam, memerlukan keterampilan khusus. Keterbatasan sumber daya, fasilitas dan alat bantu untuk mendukung ABK seringkali terbatas. Kurangnya dukungan kebijakan atau dukungan dari pihak sekolah dan pemerintah terhadap pendidikan inklusif itu masih minim. Selanjutnya, kesadaran sosial yang rendah, masyarakat dan orang tua belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif sebagai pemenuhan hak ABK dalam pendidikan. Pendidikan inklusif adalah upaya untuk memenuhi hak ABK mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas. Menurut Supena dan Munajat tahun 2020 dan Penggabean 2023, pendidikan inklusif itu memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, termasuk ABK, untuk belajar tanpa diskriminasi. Ini mencakup penyelesaian kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan ABK. Pendidikan inklusif tidak hanya mengintegrasikan ABK dalam kelas reguler, tapi juga memastikan mereka dapat berkembang sesuai potensi mereka dalam lingkungan yang mendukung, tanpa hambatan diskriminasi atau kesenjangan akses. Kesimpulannya, pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memenuhi hak ABK dalam mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas. Berdasarkan temuan dari Supena dan Munajat 2020 serta Penggabean 2023, pendidikan inklusif tidak hanya sekedar mengintegrasikan ABK ke dalam kelas reguler, tetapi juga mengadaptasi kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang menekankan bahwa setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, memiliki hak yang sama untuk menerima pendidikan tanpa dibedakan suatu apapun. Meskipun pendidikan inklusif memiliki potensi besar dalam memberikan kesempatan yang setara, tantangan seperti keterbatasan pemahaman guru, kurangnya fasilitas yang memadai, dan rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan dalam implementasinya. Untuk itu, masih diperlukan dukungan kebijakan, pelatihan-pelatihan untuk guru, dan peningkatan fasilitas agar pendidikan inklusif dapat berjalan dengan efektif. Sehingga nantinya anak berkebutuhan khusus bisa mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Berikut adalah daftar pustakanya dari Penggabean tahun 2023 dan Supena dan Munajah tahun 2020. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator Kak Eri. Baik, presentasi kita pada hari ini sudah presentasi semua masing-masing dari kita. Terima kasih sekali sudah mempresentasikan hasil pemikiran kita tentang pendidikan inklusi di anak berkebutuhan khusus. Terima kasih semuanya. Kita perlu foto dulu nggak? Boleh? Boleh ya. Kak Dinda boleh foto ya? Boleh, silakan. Siap ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.